Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, perwakilan pembicara dari Institut Akuntan Publik Indonesia, Bapak Habib Basuni, SE, AK, MGPA, dan Bapak Long Setiadi Tias Putra, SE, AK, GA, BKP, GPA, GPI, MAK. Kemudian yang kami hormati, Koordinator Program Studi D3 Akuntansi, Ibu Amalia Rizky, SE, MSI, AKGE. Kemudian yang Pembina Hima, Prodi D3 Akuntansi, Bapak Yanuar Nugroho, SE, MSc, AKGE. Tak lupa yang kami hormati semua peserta D20, baik dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari kalangan umum. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di mana saya sekali lagi merepotkan sahabat saya, Bapak Habib Basuni, SE, AKC, ACPA, selaku keynote speaker ya. Hari ini beliau selaku keynote speaker. Tapi saya belum lihat kehadirannya. Adakah Bapak Habib Basuni mau say hello saya dengan beliau? Hadir. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, sekali lagi kami merepotkan Bapak. Iya Bu. Terima kasih atas ketulusannya beserta AI dan mungkin Bapak Long Setiadi CPA. Tadi saya melihat Bapak Long Setiadi. Ya, Bu. Terima kasih telah hadir dan kami repoti memberikan ilmu kepada adik-adik sekalian karena terus terang audit training ini termasuk best practice kami, di mana itu menjadi salah satu kenapa lulusan D3 akuntansi itu diminati oleh pihak perusahaan nantinya itu karena. Terima kasih atas waktu yang dikasihkan kepada kami untuk menyampaikan sedikit opening remarks terkait dengan profesi akuntan publik. Jadi ya tadi yang dikatakan oleh Ibu Lia betul sekali bahwa kadangkala lulusan dari kampus itu kurang mengetahui dunia kerja ya, situasinya bagaimana dan lain-lain. Dan memang itu wajar karena memang dunia kampus itu bersifat umum ya. Tidak bersifat khusus, tapi paling tidak itu para dosen, para alumni mampu memberikan contoh bagaimana sih kehidupan pekerjaan itu. Memang nanti kalau lulus dari akuntansi tidak harus bekerja dalam dunia bidang akuntansi. Nanti bisa setelah lulus akuntansi bisa kerja menjadi pengusaha, bisa menjadi marketing, bisa menjadi seorang pegawai negeri, dan lain-lain. Tetapi satu keunggulan daripada seorang lulusan akuntansi adalah bahwa akuntansi itu tukang. Ya, tukang. Jadi tidak usah malu kalau saya sebut akuntansi itu tukang. Apa itu tukang? Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus secara teknis untuk menghasilkan suatu produk. Nah, karena tukang, maka seorang lulusan akuntansi harus paham mengenai akuntansi. Contohnya ya, ini sebelum saya ngomong materi ya, sampai nunggu jam 10 ya. Anda setelah lulus akuntansi boleh menjadi seorang pengusaha. Boleh menjadi seorang pegawai negeri yang bukan akuntansi. Boleh menjadi marketing, tetapi paling tidak Anda harus punya pengalaman kerja yang berhubungan dengan akuntansi. Paling tidak 3 bulan, paling tidak 6 bulan, paling tidak setahun. Supaya apa? Kita ingat bahwa kehidupan itu tidak bisa direncanakan dengan baik, ya. Siapa tahu nanti setelah Anda lulus, aku bukan pegawai, terus Anda punya usaha, katakanlah yang lagi ngetren bikin kafe, terus bangkrut, setelah 5 tahun bangkrut. Nanti saya kasih tahu ya, setelah 5 tahun Anda akan bingung, aku ngapain ya? Bingung. Jangan sampai nanti kita ini di umur 10 tahun setelah lulus bingung. Karena apa? Karena sejak lulus tidak punya pengalaman sebagai pegawai.
Oke, terima kasih Jessica. Pertama-tama salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Amalia Rizky, yang terhormat Bapak Habib, Pak Bayu, Pak Mulyadi, Pak Yanuar, serta rekan-rekan dari UNER ya, khususnya untuk yang D3 akuntansi. Jadi dalam kesempatan ini menyambung dari penjelasan Pak Habib, nantinya kami akan berusaha ya semaksimal mungkin memberikan contoh konkret di lapangan selain daripada pengenalan materi tersebut. Ya. Jadi kita langsung mulai ke perencanaan yang untuk sesi pertama kita. Nanti ini sampai dengan jam 12. Kemudian untuk setengah jam terakhir, rencana saya mau pakai untuk kita ada quiz. Ya, sesuai dengan slide yang ada di belakang. Gitu. Mungkin bisa kita mulai yang untuk perencanaan dulu. Mungkin untuk panitia bisa dibantu untuk filenya. Ya, jadi pertama-tama kenapa kita harus memahami dulu perencanaan. Ya. Jadi seringkali juga klien-klien itu mempertanyakan kita punya kualitas kerja, gitu ya. Dimana kalau kita menghasilkan suatu jurnal koreksi, dari mana kita bisa mendapatkan suatu sumber untuk melakukan koreksi. Ya, bagaimana kita bisa diyakini dari pihak klien kalau seandainya pemahaman atas auditnya atau dari lingkungan bisnis daripada perusahaan itu kita tidak dapatkan. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi agenda hari ini kita akan bicara tentang bukti audit dan pengevaluasian. Ya, jadi kalau tadi Pak Long bilang ada kesalahan, kita mesti koreksi. Nah, seperti apa gitu. Nah, jadi tujuannya diharapkan nanti peserta mengetahui tentang pelaksanaan audit secara menyeluruh, pembuatan kertas kerja mungkin kita bicara program audit seperti apa, dan kalau ada kesalahan seperti apa. Untuk jawabannya Pak Bayu, mengingat keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir dari Kak Nurul. Ya. Perkenalkan, saya Nurul Ulimas dari D3 Akuntansi PKN STAN. Izin bertanya, Pak. Jika dalam proses audit terdapat data yang hilang dengan catatan kehilangan tidak disengaja, misal karena tempat penyimpanan data terbakar, langkah apa yang diambil auditor dalam menyelesaikan proses audit? Tambahan bagi sisi audit, apakah ada sanksi khusus apabila gagal menjaga datanya seperti contoh di atas? Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau ini ya, kalau kebakaran itu memang faktor apa? Mau sengaja dibakar atau enggak, itu faktor, kalau tidak sengaja kan faktor apa ya, force majeure ya, kita nggak bisa. Jadi nggak bisa berikan data, ya sudah, modifikasi opini. Selesai. Nah, lalu Pak, memang misalnya kalau kan itu sebelum mengambil langkah modifikasi itu apa kita perlu mencari apa ya, membuktikan kalau misalnya itu buktinya benar-benar kebakaran yang tidak disengaja, apakah kita perlu menyelidiki sampai seperti itu atau cukup nggak ada data langsung opini modifikasi? Ya paling tidak ya mesti kita lihat lah, bener nggak, kalau terbakar kan pasti ada apa namanya sisa-sisa ya kebakarannya, itu kan pasti ada. Terus yang bertanggung jawab ini siapa sih? Direksinya. Ya direksinya memberikan, kalau saya paling gampang ya beri surat pernyataan tertulis tadi, representasi tertulis. Tulis dia di sana bahwa kita tidak bisa memberikan bukti ini yang diminta auditor karena terbakar. Tanda tangan di atas materai diberikan kepada auditor. Jadi kalau auditornya dibilang, loh Bapak nggak ngaudit beneran, buktinya ada kok, dibilang kebakar, loh ini loh. Direksi bilang, tertulis, dan di atas materai bilang bahwa dia memang terbakar. Jadi ini representasi tertulis menjadi apa ya, suatu kewajiban, dan itu di standar audit diwajibkan. Istilah yang penting, yang memang untuk menjadi tameng auditor, bahwa auditor nggak bisa disalahkan, karena memang dia udah bilang di pernyataan bahwa itu
ya sudah, cukup. Ini juga menjadi bukti bahwa kita tidak bisa memberikan opini yang clean. Harus kita modifikasi, ya. Jadi ya apa ya? Memang prosedur alternatif mesti dicari lagi lah. Bisa nggak? Kalau memang nggak bisa, ya sudah, mentok di mana lagi? Gitu. Oke, mungkin bisa menjawab. Ada lagi? Pak, atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar yang berkaitan dengan perencanaan audit seperti apa. Ya, saya melihat materi yang kemarin pun ada bagaimana kita melakukan survei tanya jawab pada klien sebelum nanti prosedur substantifnya gitu ya. Ini ada catatan yang mungkin setelah kita lakukan survei tadi, terus proses inquiry, lalu kita melakukan proses analytical. Nah, itu prosedur analytical, kita sudah punya isu dan mungkin kebijakan akuntansinya ya, kebijakan akuntansinya. Nah, kita lihat di catatan di situ ada satu, kas kantor merupakan kas kecil ya, jadi kas kecil. Nah, kita lihat di mana metodenya menggunakan impress fund ya, jadi pengisiannya setiap tanggal. Dari Pak Yosua, selamat siang, saya Yosua, Credit Control Officer SM Bank Mandiri. Izin bertanya kepada Pak Mulyadi, bagaimana ketika mendeteksi validitas nilai penjualan dari perusahaan, semisal ternyata di rekening koran hanya tercermin 20%, sedangkan pengakuan dari perusahaan 80% secara tunai. Namun perusahaan tidak dapat memberi bukti pendukung atas penjualan perusahaan. Terima kasih. Oke. Jauh nih Pak Mul, dari Papua nih, kalau saya lihat dari absensinya nih dari Papua ini. Wow. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sama-sama belajar. Ya, saya berusaha menjawab semaksimal yang saya bisa. Ya, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjualan dan juga berkaitan dengan collection atau hasil dari penjualan itu berupa cash flow. Nah, ya, semisal ternyata di rekening koran hanya tercermin 20%, sedangkan pengakuan dari perusahaan itu 80% secara tunai. Namun perusahaan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas penjualan perusahaan tersebut. Nah, kalau konteksnya penjualan dalam hal ini, artinya kita mesti memahami penjualan ini kan ada unsur arus barang dan juga ada unsur arus uang. Ya. Nah, dalam pemeriksaan audit, dalam pemeriksaan kita harus memperhatikan dua unsur tersebut. Arus barangnya ini bagaimana? Apakah benar mutasi keluar masuk barang ini sudah sesuai dengan penjualannya? Nah, itu yang pertama. Setelah kita melakukan transaksi atau arus uang, maka akan timbul dampak berikutnya. Uangnya bagaimana? Apakah ini kita terima secara tunai atau kita terima secara kredit dengan kredit term tertentu? Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dari rekening koran kok hanya 20%, padahal penjualannya itu diestimasi 80% secara tunai. Sehingga kita harus mendeteksi penjualannya benar nggak 80%. Kalau memang benar, artinya ada arus uang yang dilarikan kemana. Sehingga kita harus mendeteksi apa yang disebut dengan setiap kali transaksi. Ini uangnya ini pembayarannya kemana? Apakah ke rekening lain? Atau memang ke rekening di salah satu bank itu sendiri. Kita harus lakukan pemeriksaan karena ini adalah suatu temuan. Gitu. Nah, temuan ini yang harus kita perdalam. Dalam arti kita harus memperoleh keyakinan ya, kalau perusahaan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas penjualan tersebut, artinya penjualan ini kita harus pertanyakan. Kalau perusahaan tidak mempunyai bukti dan tidak menyatakan bahwa ada buktinya, kita udah ragu-ragu, jangan-jangan ini penjualan fiktif atau penjualan apa? Atau memang benar penjualan, tapi hasil penjualan dalam bentuk cash flow-nya masuk ke rekening lain. Atas dasar disitulah, maka perusahaan